Hai, selamat datang di YouTube aku. Terima kasih kalian udah klik video ini. Dan di video kali ini aku akan membahas mengenai sejarah singkat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Langsung saja simak video berikut ini. Pada tanggal 6 Agustus 1945, di kota Hiroshima dijatuhi bom atom Little Boy oleh Angkatan Udara Amerika Serikat yang merupakan bagian dari pasukan sekutu. Lalu pada tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali dijatuhi bom atom Fat Man, tepatnya di kota Nagasaki. Lalu pada tanggal 14 Agustus 1945 waktu New York atau 15 Agustus 1945 waktu Indonesia, Kaisar Jepang Hirohito memerintahkan untuk menghentikan perang dan mengakui menyerah kepada sekutu di atas kapal perang Amerika yang bernama USS Missouri yang sedang berlabuh di Teluk Tokyo. Dengan ini, di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Nah, mendengar penyerahan Jepang kepada sekutu, para pemuda dan tokoh tua mengadakan perundingan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Namun, terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dengan golongan tua, yakni golongan tua tetap pada perjanjian dengan Mesakel Terauchi, yaitu merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah rapat PPKI. Namun, golongan muda ingin secepatnya merdeka paling lambat 16 Agustus 1945. Lalu, golongan muda melakukan rapat di Asrama Baperpri, Cikini 71, Jakarta. Dalam rapat tersebut diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta keluar kota. Tempat yang dipilih yaitu Rengas Dengklok. Tujuannya untuk menjauhkan kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang. Sekitar pukul 4, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Pada hari Kamis 16 Agustus 1945, pukul 16 WIB, Ahmad Subarjo, Sudiro, dan Yusuf Kunto pergi menjemput Soekarno di Rengas Dengklok. Kemudian, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, rombongan berangkat dengan menggunakan 3 buah mobil kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, para tokoh menuju ke rumah Laksamana Muda Maeda di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Malam itu merupakan peristiwa bersejarah karena perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung. Tokoh perumus naskah tersebut yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Berikut adalah teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Kata proklamasi oleh Bung Karno, kalimat kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia oleh Ahmad Subarjo. Kalimat hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya oleh Bung Hatta. Lalu kalimat atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta, usulan dari Soekarni. Selanjutnya, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik, didampingi oleh PM Diah dengan beberapa perubahan. Berikut adalah perubahannya. Yang pertama, kata tempo diganti dengan menjadi tempo, kata Jakarta 17/8/05 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Nah, mengenai tempat proklamasi, seharusnya pembacaan teks proklamasi tersebut berada di lapangan Ikada atau sekarang disebutnya Monas.
Tetapi karena di daerah tersebut dikelilingi oleh para pasukan dari Jepang atau tentara Jepang, akhirnya dipindahkan pembacaan proklamasi di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Berikut adalah tokoh yang ikut membantu untuk mensukseskan pembacaan naskah proklamasi, yaitu ada Mr. Wilopo yang meminjam mikrofon dan pengeras suara di toko radio Satria. Lalu ada S. Suhud yang menyiapkan satu tiang bendera dari bambu untuk pengibaran bendera merah putih. Lalu Ibu Fatmawati yang menjahit bendera merah putih yang terbuat dari kain spray untuk warna putih dan tenda warung soto untuk warna merah. Ada sumber lain yang menyebutkan untuk warna merah menggunakan spanduk pecel lele yang ada di depan rumah. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat, di halaman rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dibacakan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Setelah pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno, dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh S. Suhud, dibantu oleh Sudanko Latif Hendraningrat. Tanpa komando, para hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sejak saat itu hingga sekarang, tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Yaitu tadi penjelasan mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia yang menjadi tanda bahwa Indonesia telah merdeka. Walaupun setelah itu banyak terjadi peperangan di daerah-daerah lain. Atau mungkin kalian ada saran atau masukan untuk membahas tentang perang-perang tersebut, bisa tulis di kolom komentar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau ada suara-suara yang mengganggu atau kurang jelas, saya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran, itu bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. See you next vlog. Bye.